Welcome back to my channel, Nadil Flakes. Pagi itu, ibu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Ia mencatok rambut dan menyikat gigi seperti biasa. Namun, sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk mencuci baju di kamar mandi. Belum sempat keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ibu merasa mual dan pusing. Perasaan aneh itu membuatnya terdiam sejenak. Saat itulah ia tersadar bahwa sudah 2 bulan terakhir, ia belum datang bulan. Ya ampun, positif. Aku hamil, tapi gimana ngomongnya ke ayah? Kita nggak pernah rencana lagi. Nina aja udah 22 tahun, berarti nanti adiknya beda 23 tahun. Aduh, bagaimana ini? Dengan perasaan campur aduk, ibu bergegas turun ke lantai dasar untuk menemui ayah dan memberitahukan kabar mengejutkan tersebut. Ayah, lihat ini, aku hamil lagi. Hah, serius, Bu? Tapi kita kan sudah tidak merencanakan punya anak lagi. Ya makanya, tapi kenyataannya aku hamil. Nina sudah 22 tahun. Dan sekarang, aku harus mulai dari awal lagi. Adiknya bakal beda 23 tahun. Aku mengerti, ini berat untukmu. Tapi kita bisa melalui ini bersama. Aku yakin Nina akan menerima adiknya. Ya sudah, kalau begitu kita besok ke dokter ya. Kita cek kandungannya. Tak lama kemudian, Nina pulang dan mendapati ibunya sedang tidur di sofa dengan wajah pucat, sementara ayah duduk di samping, menemani dengan wajah cemas. Ayah, ibu kenapa? Gak biasanya ibu tidurnya di sofa. Kok mukanya pucat banget? Apakah ibu sedang sakit? Nina, ibu sedang tidak enak badan. Tadi ibu tes pack, ternyata ibu sedang hamil. Hah, jujur, aku kaget banget ayah. Aku gak pernah kepikiran bakal punya adik lagi yang jaraknya 23 tahun. Ayah ngerti, kita semua kaget. Bahkan ibu juga nggak nyangka. Tapi ini kenyataannya, Nak. Ayah cuma mau pastikan satu hal. Kamu siap menerima adikmu nanti, kan? Bukan soal siap atau enggaknya. Rasanya aneh aja. Aku udah dewasa. Teman-temanku malah udah nikah. Dan Kak Lia bulan depan juga akan nikah. Dan sekarang aku punya adik bayi. Aku cuma khawatir sama ibu. Takutnya ibu jadi terlalu capek. Apalagi usianya nggak muda lagi. Itu juga ayah pikirkan. Tapi justru karena itu, kita harus jadi pendukung utama. Kamu, ayah, kita semua bisa bantu ibu. Dan supaya ibu nggak merasa sendirian. Baiklah kalau begitu. Sore itu, ayah mengantarkan ibu ke klinik untuk mengecek kandungan ketiga kalinya, mengingat usia ibu sudah tidak muda lagi. Selamat pagi, Pak. Ada keluhan apa yang ingin diperiksakan hari ini? Istri saya ingin cek kandungan. Ini jadwal kontrol rutinnya. Tapi tadi pagi sempat mengeluh perutnya agak kencang. Baik, Pak. Ini nomor Mia ya. Nanti dicek ya sama dokternya. Usia kehamilannya sudah berapa minggu? Sudah masuk minggu ke-11, sus. Baiklah kalau begitu. Silakan duduk dulu di ruang tunggu. Nanti kami panggil kalau sudah giliran. Kamu masih mual ya? Sabar ya. Bentar lagi kita masuk ruangan dokter. Setelah menunggu beberapa saat, nomor antrean mereka dipanggil. Ibu dan ayah masuk ke ruang periksa. Selamat pagi, Bu. Apa ada keluhan akhir-akhir ini? Pagi, Dok. Beberapa hari ini saya sering merasa perut kencang, terutama saat malam. Apakah itu termasuk normal, Dok? Mengingat usia kandungan saya masih di 11 minggu. Baik, silakan berbaring di tempat periksa ya, Bu. Saya akan periksa dulu ya. Kita lihat kondisi janinnya lewat USG. Ibu berbaring di tempat periksa, dan dokter mulai melakukan pemeriksaan USG. Dokter memeriksa detak jantung dan posisi janin dengan teliti.
Saya sudah periksa hasil USG-nya. Janin ibu dalam kondisi cukup baik. Tapi ada tanda-tanda kelemahan di rahim. Mengingat usia ibu yang sudah di atas 35 tahun. Kondisi kehamilan ini termasuk berisiko, Bu. Rahim ibu mulai menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Kalau tidak dijaga, bisa menyebabkan keguguran. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Dok? Untuk saat ini, ibu harus benar-benar bed rest. Hindari aktivitas berat, banyak berbaring, dan jangan terlalu sering berdiri atau berjalan jauh. Saya minta ibu istirahat total setidaknya selama 1 minggu ke depan. Kalau tidak ada perbaikan, risikonya meningkat, bahkan bisa menyebabkan keguguran. Jeti, saya sangat tekankan pentingnya istirahat total. Saya juga akan beri obat penguat kandungan. Baik, Dok. Saya akan ikuti semua anjurannya. Permisi, Mas. Saya mau tebus resep dari dokter kandungan. Ini resepnya. Pak, ini obatnya. Untuk yang penguat kandungan diminum 2 kali sehari, pagi dan malam, setelah makan. Vitaminnya cukup 1 kali sehari. Dan ini ada suntik vitamin untuk penguat janin ya. 1 hari sekali, total harganya di $20 ya, Pak. Setelah selesai, ia kembali ke ruang tunggu dan menemukan ibu sudah duduk menunggu. Tanpa banyak waktu, ayah mengajak ibu segera pulang. Ibu, ayo kita pulang. Aku sudah selesai menebus obatnya. Thanks for watching. Subscribe sekarang.